بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني الفضلاء rahimani iyyakum, alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah SWT untuk bisa melangsungkan kembali majlis kita setelah kita melewati bulan yang penuh berkah Ramadan yang Allah khususkan bagi hamba-hamba yang beriman untuk bisa menuai nilai takwa dari Allah Azza wa Jalla sebagai bekal untuk menjalani kehidupan ini, untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah berfirman berwasiat pada para hambanya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Persiapkanlah bekal kalian, dan bekal terbaik dalam perjalanan hidup ini adalah takwa. Semoga Ramadan yang kita lewati adalah Ramadan yang memang berkah untuk kita sekalian. Amal yang kita lakukan, waktu yang kita habiskan, dan segala sesuatu yang kita lakukan padanya diberkahi dan berdampak positif bagi kehidupan kita setelahnya, sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dan Allah Azza wa Jalla ridho terhadap kehidupan kita sekalian. Kita masih bersama faedah yang kita ambil dari petunjuk ayat-ayat Al-Quran, masih bersama surat Al-Baqarah, dan pada malam ini insyaAllah kita akan masuki ayat yang ke-97 dan 98. Namun sebelumnya mohon untuk dibacakan lebih dahulu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul man kana 'aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu 'ala qalbika bi idhnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Katakan wahai Muhammad SAW kepada orang-orang Yahudi secara khusus dan manusia secara umum, barang siapa menjadi musuh bagi Jibril, sesungguhnya Jibril telah menurunkan Al-Quran atau wahyu Allah ke dalam hatimu dengan izin Allah. Yang Al-Quran ini membenarkan apa yang
membenarkan apa yang sebelumnya dari kitab Allah dan sebagai petunjuk serta kabar gembira bagi orang beriman. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusuli wa Jibril wa Mikail fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Maka barang siapa dia menjadi musuh bagi Allah, bagi para malaikatnya seluruhnya dan para rasul seluruhnya, juga Jibril dan Mikail, sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang yang kafir. Ayat-ayat yang mulia ini sebagai jawaban dari Allah Subhanahu wa taala atas sikap orang-orang Yahudi terhadap khususnya malaikat Jibril. Jazakallah. Dan sikapnya terhadap Nabi SAW dan Al-Quran. Para ulama tafsir menyebutkan banyak riwayat dan Al-Imam Bukatsir waktu meringkasnya dikatakan qala Al-Imam Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari rahimahullah taala. Al-Imam Abu Ja'far ibn Jarir At-Tabari rahimahullah taala yang dikenal dengan Imam At-Tabari dalam tafsirnya Tafsir At-Tabari, beliau menukilkan di sini ahli ilmu yaitu ulama telah berijma' bahwasanya ayat ini nazalat jawaban lil Yahud min Bani Israel, turun sebagai jawaban terhadap orang-orang Yahudi dari Bani Israel, idza'amu anna Jibril aduwwun lahum, ketika mereka meyakini bahwa Jibril alaihissalam adalah musuh bagi mereka, wa anna Mikail waliyul lahum, sedangkan Mikail adalah wali bagi mereka, pembela dan penolong mereka. Maka turunlah ayat ini. Para malaikat Allah dengan berbagai macam namanya umumnya diakhiri dengan il. Jibril dari Jabrail, Mikail, Israfil dan semisalnya. Umumnya ulama menyebutkan bahwa kata il adalah nama bagi Allah Azza wa Jalla dalam bahasa Ibrani. Adapun kata sebelumnya bermakna abdun, yaitu hamba. Jadi Jibril, Mikail, Israfil dan yang lainnya maknanya adalah hamba Allah. Sebagai hal itu disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam penjelasan hal tersebut. Beliau katakan, qauluhu ta'ala man kana aduwwan li Jibril, barang siapa yang musuhi Jibril, qala Ikrimah, Jibr wa Mik wa Israf abdun wa il Allah. Lafaz Jibr, lafaz Mik, lafaz Israf maknanya abdun, hamba. Adapun il maknanya Allah. Ayat ini jawaban yang Allah sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas prasangka dari orang-orang Yahudi terhadap malaikat Jibril alaihissalam. Sebagaimana dikatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu riwayatnya, dikatakan sami'a Abdullah bin Salam bimaqtami Rasulullah SAW wa huwa fi ardin yakhtarif fatan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala inni sa'iluka an thalath la ya'lamuhunna illa nabi.
Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abdullah bin Salam, beliau salah seorang ahli ilmu dari orang Yahudi sebelumnya. Ketika mendengar Nabi SAW datang ke suatu tempat, maka beliau mendatanginya. Kemudian bertanya, aku akan bertanya padamu tentang 3 perkara. Tidak ada yang mengetahui perkara tersebut kecuali Nabi. Ini kebiasaan orang-orang Yahudi, bertanya untuk menguji. Ada yang jujur dari imannya, ketika mendapatkan jawaban benar mereka beriman, mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Ada yang hanya sekedar main-main. Lalu beliau katakan, ma awwalu asyratis sa'ah wa ma awwalu ta'ami ahlil jannah wa ma yanzi'ul walada ila abihi aw ila ummihi. 3 pertanyaan itu adalah, yang pertama, apakah yang pertama dari tanda hari kiamat yang besar yang muncul pertama kali? Yang kedua, makanan apakah yang pertama dinikmati oleh ahli surga? Dan yang ketiga, apakah yang menyebabkan seorang anak mirip dengan ayahnya atau mirip dengan ibunya? Qal, maka Abdullah bin Salam, Nabi SAW bersabda, akhbarani bihinna Jibril anifa. Baru saja Jibril AS menyampaikan berita jawaban ketiganya kepadaku. Qal, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu mengatakan, Jibril, terkejut dia. Jibril, qala na'am, kata Rasulullah, ya. Qala dzaka aduul yahud minal malaikah. Dia itu musuhnya orang Yahudi dari kalangan malaikat. Maka Nabi SAW membacakan ayat yang didapatkan dari malaikat Jibril, man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. Maka barang siapa memusuhi Jibril, sesungguhnya dia itu menurunkan tentang hal tersebut ke dalam hatimu. Maka beliau menyampaikan jawabannya, amma awwalu asyrati sa'ah. Adapun tanda hari kiamat yang besar pertama kali muncul adalah fanarun tahsyurun nasa minal masyriq ilal maghrib. Maka api yang Allah munculkan yang menggiring manusia dari timur dan barat berkumpul di arah barat. Wa amma awal ta'ami ya'kulu ahlul jannah. Adapun makanan pertama yang akan dimakan ahli surga, faziyadatu kabidil hud, maka sesuatu dari hatinya ikan yang ada di laut. Wa idza sabaqa ma'ur rajul ma'al mar'ah naza'al walad wa idza sabaqa ma'ul mar'ati naza'at. Maka apabila air laki-laki mendahului air wanita, maka akan mirip dengannya seorang anak. Demikian juga apabila air wanita mendahului air laki-laki, maka anak akan mirip dengan ibunya. Maka apa kata Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu? Beliau katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Beliau bersyahadat karena memang beliau bertanya karena kejujuran. Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, innal yahuda qaumun buhud. Ya Rasulullah, sesungguhnya Yahudi kaum yang suka berdusta. Wa innahum in ya'lamu bi islami qabl an tas'alahum yabhatuni. Ya Rasulullah, akan datang orang-orang Yahudi kepadamu, dan jika mereka mengetahui keislamanku ini dan engkau bertanya pada mereka tentang diriku setelah mereka mengetahui aku Islam, maka mereka akan berdusta tentangku. Maknanya, kalau bertanya sebelum tahu aku masuk Islam, mereka bicara jujur.
Fajatil Yahud, maka orang Yahudi datang. Faqala lahum Rasulullah SAW, maka beliau pun bertanya kepada Yahudi tersebut yang datang kepada beliau, ayyu rajulin Abdullah bin Salam fikum. Buat para Yahudi yang datang, Abdullah bin Salam siapa di antara kalian ini? Qalu, mereka menjawab, khairuna wa ibnu khairina wa sayyiduna wa ibnu sayyidina. Dia orang terbaik di antara kami dan anak dari orang terbaik. Dia adalah pimpinan dari kami dan anak pimpinan kami. Qal, kata Nabi SAW, ara'aitum in aslam. Bagaimana pendapat kalian kalau dia masuk Islam? Qalu a'adzahullahu min dzalik. Mereka berkata, semoga Allah melindunginya dari masuk Islam. Fa kharaja Abdullah, maka Abdullah bin Salam keluar menemui mereka. Faqal, dan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengungkapkan syahadatnya. Qalu, mereka langsung mengatakan, huwa syarruna wa ibnu syarrina wan taqasu. Mereka mengatakan langsung, dia orang terburuk dari kami dan anak orang terburuk, lalu mengungkapkan aib-aibnya. Faqal, kata Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, hadzal ladzi kuntu akhafu ya Rasulullah, inilah yang aku khawatirkan ya Rasulullah, itu tentang Yahudi. Inilah sebab dari turunnya ayat yang mulia ini. Dan masih banyak lagi riwayat-riwayat yang lain yang dibawakan oleh para ulama tentang sebab turunnya ayat ini, dan kebanyakannya menjelaskan tentang bahwa orang-orang Yahudi yang menganggap malaikat Jibril alaihissalam adalah musuh bagi mereka. Di antara riwayat tersebut adalah apa yang mereka sebutkan tentang malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa mereka memusuhi malaikat Jibril alaihissalam? Karena mereka menganggap malaikat Jibril adalah malaikat yang keras, kasar, dan memerangi mereka. Sebagaimana juga Al-Imam Ibnu Katsir telah menyebutkan hal tersebut. Mereka mengatakan tentang sifat dari malaikat Jibril alaihissalam, ya, tentang sifat-sifat yang disebutkan tadi, sebagaimana hal itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ta'ala, riwayat tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, disebutkan oleh beliau, nazala Umar ar-Rauha fara'a rijalan yabtadiruna ahjaran yusalluna ilaiha. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah singgah di suatu tempat namanya Rauha, lalu mendapati beberapa orang Yahudi, mereka menuju bongkahan-bongkahan batu dan salat menghadap batu-batu tersebut. Faqala ma bal haula, beliau bertanya, apa yang mereka lakukan itu? Qalu yaz'umuna anna Rasulullah SAW hauna. Mereka meyakini bahwa dulu Rasulullah SAW, yaitu seorang Rasul terdahulu sebelum Nabi SAW, ada di sini dan salat di sini. Qal faqafara dzalik, maka Umar mengingkari hal tersebut. Wa qala, dan mengatakan, innama Rasulullah SAW adrakathu shalah biwadin shalla thumma irtahal fatarakahu. Bahwa memang Rasulullah SAW pernah menjumpai waktu salat di sebuah lembah. Beliau salat di sana, kemudian beliau meninggalkannya. Thumma ansa yuhaddithuhum, lalu mulailah mereka, atau mulailah beliau bercerita tentang mereka, orang Yahudi.
Faqala kuntu asyhadul yahuda yauma midrasim. Dulu aku pernah menyaksikan orang-orang Yahudi pada hari ibadah mereka. Fa a'jabu minat Taurah kaifa tusaddiqul furqan wa minal furqan kaifa tusaddiqul Taurah. Maka Umar mengatakan, aku begitu terkejut karena ada dari Taurat membenarkan isi Quran dan Quran membenarkan dari sebagian isi Taurat, bersesuaian. Fa bainama ana 'indahum dzata yaum, dan satu hari aku bersama mereka. Qalu ya Ibn al-Khattab, Yahudi berkata, wa Ibn al-Khattab, bertanya pada Umar radhiyallahu anhu, ma min ashabika ahadun ahabbu ilaina minka. Tidak ada seorang pun dari teman-temanmu bangsa Arab yang aku lebih mencintainya kecuali dirimu. Qultu lima wa limadza? Aku bertanya, apa yang menyebabkan mereka kalian seperti itu? Qalu innaka takshana wa ta'tina. Mereka mengatakan, karena engkau mau bergaul dengan kami dan mau datang kepada kami. Fakultu, maka aku berkata, inni atikum fa'ajabu minal furqan kaifa tusaddiqu Taurah wa min Taurah kaifa tusaddiqul furqan. Aku datang pada kalian karena aku merasa terkejut, karena ada sebagian dari ayat-ayat Quran membenarkan ayat-ayat Taurat, dan ada dari Taurat membenarkan ayat-ayat Quran. Sedang berbincang antara Yahudi dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu ingin bertanya pada mereka tentang ayat-ayat tersebut. Qal wa mar Rasulullah SAW. Kemudian beliau katakan, maka Nabi SAW pun lewat. Faqalu ya Ibn al-Khattab, Yahudi berkata pada Umar, Ibn al-Khattab, dzaka sahibukum falhaq bih. Itu temanmu, cepat bergabung dengannya. Qala faqultu lahum 'inda dzalik, maka aku pun berkata pada mereka, kata Umar radhiyallahu anhu saat itu, nasyadtukum billah alladzi la ilaha illahu wa ma istar'akum min haqqi wastauda'akum min kitabih. Kata Umar, demi Allah, zat yang tidak sembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia, aku mohon kepada kalian penjelasan apa yang menyebabkan kalian meninggalkan haknya dan meninggalkan kitab yang diturunkan kepadanya, tidak beriman. Ata'lamuna anna Rasulullah, bukankah kalian tahu bahwa Dia itu Rasulullah? Qal, kata Umar, fasakatu, mereka diam. Faqala lahum 'alimuhum wa kabiruhum, lalu berkata pada mereka orang alim dari mereka dan pimpinan mereka, innahu qad ghalidha 'alaikum fajibuh. Kata alimnya pada kaumnya, sesungguhnya Umar marah pada kalian, jawablah oleh kalian pertanyaan Umar tersebut. Faqalu, kata Yahudi kepada pimpinannya, fa anta alimuna wa kabiruna fajibu anta. Justru engkaulah orang alim kami dan pimpinan kami, jawablah dia. Qal, maka dia menjawab, amma idh nasyadtana bima nasyadtana bi fa inna na'lam anna Rasulullah. Qala qultu wa yahkumu fa anni halaqtum wa yahkum fa anna halaqtum. Qalu inna lam nahlaq. Qala qultu kaifa dzalika wa antum ta'lamuna Rasulullah thumma wa la tattabi'una wa la tusaddiquna. Qalu inna lana 'aduwan minal malaikah wa silman minal malaikah wa innahu qarna bi nubuwwati 'aduwuna minal malaikah. Kata pimpinan Yahudi ini, dia berikan jawaban kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika memohon penjelasan. Maka dia mengatakan, betul, kami tahu bahwa dia adalah Rasulullah. Maka kata Umar, kalau begitu celaka kalian pasti binasa. Mereka menjawab, justru kami tidak akan binasa,
bagaimana kami binasa? Sedangkan kata Umar, bagaimana mungkin kalian tidak binasa? Kalian tahu dia Rasulullah, tapi kalian tidak mau mengikutinya dan tidak membenarkannya. Mereka menjawab, bagaimana kami bisa binasa menghadapi orang yang dia ini teman dari musuh kami? Karena kami ini punya musuh dan punya teman dari malaikat, sedangkan dia dengan kenabiannya itu teman dari musuh kami dari malaikat. Kata Umar, waman aduukum waman silmukum, siapakah musuh kalian dan teman kalian dari malaikat? Mereka menjawab, aduuna Jibril wa silmuna Mikail. Teman kami adalah, musuh kami adalah Jibril dan teman kami adalah Mikail. Kata Umar, wa fima adaitum Jibril wa fima salamtum Mikail. Apa sebabnya kalian memusuhi Jibril dan menganggap teman Mikail? Qalu inna Jibril malakul fadadati wal ghilzati wal i'sar wat tashdid wal adab wa nahwi hadza. Mereka mengatakan karena malaikat Jibril ini malaikat yang keras, kasar dan suka mengadab dan sifat semacam itu. Wa inna Mikail malakur ra'fati war rahmati wat takhfif wa nahwi hadza. Adapun Mikail malaikat yang lembut, malaikat yang penuh rahmat dan memberikan keringanan dan semisal itu. Kata Umar, wa ma manzilatuhuma min rabbihima azza wa jalla. Menurut kalian kedudukan keduanya di sisi Tuhan kalian ini bagaimana? Qalu ahaduhuma an yaminihi wal akhar an yasarihi. Dua malaikat ini satu di sebelah kanannya dan satu sebelah kiri Allah Subhanahu wa taala. Qala, kata Umar, qultu fa wallahi alladhi la ilaha illahu innahuma walladhi bainahuma la'aduun liman 'adahuma wasilmun liman salamahuma wa ma yanbaghi li Jibril an yusalima 'aduwa Mikail wa ma yanbaghi li Mikail an yusalima 'aduwa Jibril. Summa qumtu fataba'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam falahiktuhu. Kata Umar, demi Allah zat yang tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia, sesungguhnya antara keduanya musuh bagi siapapun yang musuh salah satu dari keduanya, dan teman bagi siapapun yang menganggap teman salah satu dari keduanya. Maka tidaklah pantas bagi Jibril untuk berdamai dengan orang yang musuh Mikail. Sebaliknya tidaklah pantas bagi Mikail untuk berteman dengan orang yang musuhi Jibril. Maka aku pun berdiri dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat semacam ini banyak. Maka Allah turunkan ayat ini sebagai jawaban kepada Bani Israel. Di sini ada faedah yang besar. Ada faedah yang sangat besar. Dijelaskan oleh para ulama bahwa malaikat adalah rasul-rasul Allah. Allah firmankan surat Fatir, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menjadikan para malaikat sebagai rasul-rasulnya. Maka rasul Allah adalah makhluk pilihan, makhluk yang dijaga dari penyimpangan, makhluk yang dijaga dari sifat yang buruk yang kita kenal dengan maksum. Maka barang siapa memusuhi Rasul Allah, baik dari kalangan malaikat atau kalangan manusia, maka berarti dia adalah musuh bagi Rasul yang lain, dan musuh bagi zat yang menjadikan makhluk itu sebagai Rasul. Oleh karena sebagai ulama juga menjelaskan, sebagai seorang muslim harus paham unsur-unsur inti dalam Islam dan dalam iman, yang apabila diingkari walaupun sedikit berarti dia mengingkari semuanya.
dan dengan itu dia dianggap kufur, ditolak imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang Allah wajibkan untuk beriman, untuk yakin, dan apa yang Allah wajibkan untuk beramal, maka tidak boleh didustakan walau sedikit. Tidak boleh. Maka rukun iman yang 6 masing-masingnya memiliki cabang. Mengingkari salah satu cabang dari salah satu rukun dianggap mengingkari rukun tersebut, dan mengingkari rukun tersebut sama dengan ingkar kepada Allah. Rukun iman pada Allah ada cabangnya. Sebagian rukun iman pada malaikat, wajib beriman ada malaikat bernama Jibril, Mikail, Israfil, dan yang lainnya yang Allah sebutkan dalam kitabnya atau oleh Nabi SAW dalam kitabnya, dalam sunnahnya, yang wajib diimani, tidak boleh diingkari atau dibenci. Karena barang siapa membencinya atau mengingkarinya sama dengan benci kepada penciptanya dan pemiliknya serta musuhinya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga barang siapa mengingkari salah satu kewajiban dalam amal atau kewajiban dari amal, maka mereka telah mengingkari zat yang mewajibkannya, maka dia dianggap kufur. Salat 5 waktu contohnya, ada orang yang rajin melaksanakan salat tapi dia mengingkari kewajiban salat, kufur. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan di ayat berikutnya, man kana aduwwan lillah, barang siapa memusuhi Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa rusulihi, dan para rasulnya. Lalu dikhususkan wa Jibril wa Mikail, termasuk memusuhi Jibril atau Mikail, fa innallaha adu, maka Allah musuh bagi siapa? Lil kafirin. Jawaban, vonis hukum bagi orang yang kafir. Dan sudah kita dapatkan faedah di ayat sebelumnya di surah Al-Baqarah ini juga, di ayat yang ke 40 atau 39, maaf, di ayat yang ke-39 Allah Azza wa Jalla menyebutkan hukum bagi orang yang mengingkari atau mendustakan di antara ayat-ayatnya. Allah berfirman di ayat 39, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang ingkar kepada Al-Quran atau ayat-ayat Allah dan mendustakan sebagian dari ayat-ayatnya, itulah ahli neraka dan mereka kekal di dalamnya. Bahkan bukan hanya itu, apabila ada dari kita, ada dari manusia, walaupun dia mengaku beriman, kemudian dibicara tentang sesuatu melebihi apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW, apakah menghalalkan apa yang diharamkan atau mengharamkan apa yang dihalalkan, maka itu menjadi sebab gugurnya amalnya. Allah firmankan surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum ba'dha an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang beriman, jangan meninggikan suara kalian di atas suara Nabi SAW, dan jangan juga bicara dengan suara keras seperti kalian bicara kepada sesama kalian, kepada Nabi SAW. Bisa jadi dengan itu amal-amal kalian gugur dan kalian tidak menyadarinya. Dan zaman ini wa'alhamdulillah
bermunculan orang-orang yang berani bicara dengan lisannya, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Nabi SAW atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh dia, maka ini musibah. Oleh karena waspada dari perbuatan-perbuatan yang dengan itu Allah Azza wa Jalla tidak lagi menganggap iman kita sekalian. Ayat yang mulia ini pelajaran kita sekalian. Apa yang pernah dilakukan orang-orang Yahudi memusuhi malaikat Jibril alaihissalam, dan Allah menegaskan bahwa perbuatan mereka itu sama dengan musuh Allah Subhanahu wa taala dan dihukum oleh Allah sebagai perbuatan yang menyebabkan pelakunya kufur. Oleh karena waspada hal tersebut, semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita dari segala keburukan dan apa yang marak terjadi, dan menjauhkan kita dari sebab-sebabnya, dan maafkan kesalahan kita dan menerima tobat kita sekalian, serta mengampuni dosa-dosa kita. Apa yang sudah berkait dan mudahkan untuk bisa mengamalkannya, dan apa yang kedua memaafkan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali menyampaikan sesuatu maka dipersilakan setelah azan Isya. Barakallahu fikum, dipersilakan barangkali ada menyampaikan sesuatu. Baik, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabi SAW sudah wafat, dan Allah Ta'ala sebutkan innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Engkau mati dan mereka pun mati. Dan riwayat tentang wafatnya beliau SAW mutawatir, tidak mungkin lagi diragukan. Maka makhluk Allah Azza wa Jalla yang sudah wafat, alamnya sudah berpindah dari alam kehidupan dunia kepada alam barzakh. Dan alam barzakh hukumnya hukum alam akhirat, gaib, tidak bisa dijangkau oleh kemampuan manusia apapun. Dari sinilah bahwa beliau tidak mungkin bisa dilihat atau ditemui oleh siapapun dalam keadaan terjaga. Adapun mimpi, maka mungkin. Dan orang-orang yang bermimpi bertemu dengan Nabi SAW adalah mereka orang-orang yang memiliki tauhid, memiliki kecintaan kepada sunnah, dan punya pembelaan terhadap sunnah. Maka mereka ini mengenal betul sifat-sifat Nabi SAW, baik secara fisik atau secara akhlaknya. Sehingga ketika bermimpi bertemu dengan sosok Nabi SAW, maka tidak mungkin dusta. Dan para ulama mengumpulkan riwayat-riwayat tentang sifat-sifat Nabi SAW. Dan yang bagus hal itu adalah apa yang dikumpulkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala dalam risalah yang berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu sifat-sifat kepribadian Nabi SAW, dan saya terjemahkan. Juga terkandung dalam kitab yang ditulis oleh Imam Suyuti rahimahullah, yaitu Al-Jami' As-Saghir, kumpulan hadis-hadis Nabi SAW, dan disebutkan di sana tentang bab Asy-Syama'il Asy-Syarif, yaitu sifat Nabi SAW yang mulia. Adapun mereka yang memiliki penyimpangan dalam masalah tauhid, memiliki penyimpangan dari sunnah, bahkan benci, maka apabila mimpi bertemu dengan Nabi SAW,
maka umumnya ulama menjelaskan itulah syaitan yang mengaku sebagai Nabi SAW, kemudian menyampaikan berita-berita tentang kedustaan. Karena bertemunya seseorang dengan Nabi SAW, dan Nabi SAW tidak akan menyampaikan apapun dari syariat, dari amalan, karena sudah selesai tugas beliau. Disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jalla surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Selesai tugas beliau. Adapun orang-orang yang mendakwakan saya bertemu dengan Nabi SAW dalam mimpi, lalu beliau berwasiat agar berzikir demikian-demikian, di saat demikian-demikian, yang utamanya demikian-demikian, maka ini tidaklah dianggap. Karena amalan yang diperintahkan atau disebutkan keutamaannya berdasarkan mimpi dari Nabi SAW, maka itu bukan bagian dari syariat. Oleh karena Nabi kita menunjukkan SAW, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa beramal dengan amal apapun yang tidak ada perintah Allah pada kami, yang kami perintahkan pada manusia, maka amal tersebut tertolak. Kapan perintah disampaikan? Ketika beliau masih hidup. Ketika sudah wafat, maka tertutup pintu itu. Sudah selesai tugas beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, seseorang yang bermimpi bertemu dengan Nabi SAW, kemuliaan. Dan kalau kita dapati berita-berita ulama kita terdahulu, siapapun yang bermimpi dengan Nabi SAW, maka mereka orang-orang pilihan. Contohnya adalah Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Beliau pernah menyampaikan ketika masih muda kepada gurunya, ya, bahwa beliau bermimpi bertemu dengan Nabi SAW, lalu beliau mengipasi Nabi SAW. Lalu ditakwil oleh gurunya, engkau pembela sunnah Nabi SAW dari perbuatan orang-orang yang ingin mengotori sunnah Nabi SAW. Maka dari situ beliau kemudian nulis kitab sahihnya yang menjelaskan tentang hadis-hadis Nabi SAW yang sahih sebagai penjelasan tentang sunnah beliau SAW. Itu diantaranya. Adapun dalam keadaan terjaga, maka tidak ada berita satupun dari Nabi SAW yang sahih akan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan tadi kan ada yang bilang itu kalau mimpi kan biasanya sebagai orang yang sudah wafat dalam mimpi kita. Nah, ini kalau dalam Islam itu orang itu mimpi tersebut dihukumi seperti apa ya? Kita bertemu saudara kita yang kita sudah meninggal atau orang-orang yang sudah wafat itu seperti mimpi kita itu seperti apa ya dalam Islamnya? Waalaikumsalam. Barakallahu. Para ulama menjelaskan di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ar-Ruh, juga Al-Imam Ibnu Al-Iz rahimahullah dalam kitabnya Syarah Aqidah Tahawiyah yang penjelasannya mirip, bahwa mimpi manusia itu berasal dari 3 sebab. Yang pertama, datang dari Allah berupa mimpi yang menyenangkan orang beriman. Yang kedua, datang dari syaitan yang bermimpi sesuatu yang membuatnya takut atau menjadikan dia setelah itu menyimpang. Kita tidak jarang mendengar ada seorang bermimpi bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, lalu kemudian setelah itu dia murtad dan semisalnya. Maka syaitan. Kemudian yang ketiga, bermimpi yang sumbernya adalah hawa nafsu, kecenderungan jiwa kepada sesuatu. Seseorang kebiasaannya menipu, lalu dia bermimpi didatangi banyak manusia, dituntut akan perbuatannya, sehingga dia gelisah karena kebiasaannya. Ini 3 jenis mimpi. Dan mimpi itu semuanya
tidak terkait dengan apapun. Tidak terkait dengan apapun. Dengan takdir seseorang atau semisalnya. Adapun yang terkait dengan seseorang bermimpi bertemu dengan orang tuanya, bermimpi dengan kerabatnya, makanya dorongan ikatan pribadi dengan mereka. Sehingga bermimpi, mungkin ada kerinduan, rasa ingin bertemu yang kuat, maka Allah hadirkan dalam bentuk mimpi. Wallahu a'lam. Fadhal. Terkait iman kepada malaikat, apakah salah satu ciri dari ajaran Syiah atau Rafidhah itu membenci malaikat Jibril karena menurut mereka itu malaikat Jibril sangat alamat dalam memberikan wahyu? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana membentengi diri keluarga dan teman-teman kita dari pengaruh Syiah? Karena sekarang ini ada tokoh Syiah yang mulai mendapatkan di masyarakat, baik itu di televisi atau di sosial media dan sebagainya. Baik, barakallahu ya, jazakallahu khairan. Untuk membentengi kita dari penyimpangan-penyimpangan yang ada khususnya zaman sekarang, sebenarnya para ulama menjelaskan dari dulu bahwa tokoh-tokoh penyimpangan mereka akan mendapatkan tempat, baik itu mimbar atau majelis atau jabatan atau ruang apapun akan diberi tempat. Hal itu dikarenakan karena manusia sudah mulai jauh dari sumber petunjuknya itu Al-Quran, dan sudah mulai jauh dari pewaris Nabi SAW itu ulama. Maka ketika mereka menjauhi ulama, jauh dari sumber petunjuknya, maka mereka pun akan mencari siapapun yang cocok dengan diri mereka dalam masalah agama, maka mereka mengikutinya. Maka jadikanlah orang-orang yang jahil sebagai panutan, sehingga mereka sesat dan menyesatkan manusia. Itu yang terjadi. Lalu bagaimana kita membentengi diri dari penyimpangan-penyimpangan yang banyak? Maka kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada jalan yang lurus. Jawaban masalah ini sudah ada dalam Al-Quran yang ayatnya senantiasa kita baca dalam salat kita. Kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang memberi nikmat, bukan jalannya maghdub dan bukan jalannya dhalin. Allah menjelaskan di sini bahwa jalan hidup beragama manusia ada 3. Ada siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal maghdub, siratal dhalin. Jalannya orang yang Allah beri nikmat. Jalannya maghdub, jalannya dhalin. Maghdub yang dimurkai, dhalin yang sesat. Allah cuma menjelaskan tentang gamblang tentang yang pertama di surat An-Nisa. Allah sebutkan wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim. Barang siapa taat pada Allah dan Rasul, maka mereka itu bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa mereka? Para nabi, siddiqin, orang-orang jujur dalam iman seperti para sahabat Nabi SAW. Kemudian syuhada yang terbunuh di medan perang karena meninggikan kalimat Allah, bukan karena golongan. Dan salihin, orang yang beramal saleh sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Itulah teman terbaik. Maka di sini Allah memberikan petunjuk agar kita meniti jalan mereka ini. Maka apabila kita mendapati penjelasan-penjelasan tentang agama, maka cari tahu penjelasan itu, apakah itu petunjuk para nabi? Bagaimana para nabi mengajarkan, khususnya Nabi kita SAW? Maka kembali kepada jalan beliau. Oleh karena beliau sebutkan tentang perpecahan umat, sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah.
Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan dalam beragama. Masing-masing meniti jalannya. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu. Qalu man hum ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa mereka Rasulullah? Qal ma ana 'alaihi yauma washabi, yaitu mereka yang berada di atas apa yang aku di atasnya dan para sahabatku. Jelas sekali. Allah firmankan surat Nisa juga, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa benci pada rasul setelah datang padanya petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, lalu mengikuti selain jalannya orang beriman, yaitu sahabat, kami simpangkan kemana mereka mau menyimpang, dan ujungnya lah jahanam yang merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Jalan yang kedua yaitu maghdub. Apa itu maghdub? Orang-orang yang berilmu tentang kitab tapi ucapannya dan perbuatannya menyisihi petunjuk Al-Quran. Sekarang banyak ketika menjelaskan Al-Quran disimpangkan ke sana, disimpangkan ke sini. Amalnya pun bertentangan dengan petunjuk Al-Quran. Maka itulah jalannya maghdub orang Yahudi. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Iqtidas Shiratal Mustaqim di mukaddimahnya, maka siapapun dari kaum muslimin yang seperti itu sifatnya, maka memiliki kemiripan dengan maghdub, yaitu Yahudi, dan akan mendapatkan bagian seperti yang Allah berikan pada mereka. Dan yang ketiga, ad-dhalin, yaitu orang-orang yang tersesat dalam agamanya, yaitu Nasrani. Mereka beramal dengan amal-amal yang menurut mereka baik, tapi tidak ada petunjuk satupun dari Allah SWT. Oleh karenanya Islam ini agama ilmu dan agama amal. Agama ilmu dan agama amal. Siapapun yang beramal harus berilmu. Siapa yang berilmu harus beramal, terikat. Maka itulah solusi. Dan jangan jauh dari ahli ilmu. Ahli ilmu yang muhakkik, ahli ilmu yang jujur dalam ilmunya dan amanah. Karena Allah firmankan tentang mereka, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli dzikir, itu ulama, jika kalian tidak mengetahui. Maka apabila kita mendalami ilmu bersama ahli ilmu, ketika kita mendapatkan informasi yang menyimpang dari ilmu kita pelajari, oh ini berbeda dari apa yang saya pelajari, maka saya tidak akan ikut. Maka saya tahu ini adalah penyimpangan. Oleh karena kata Ali bin Abi Thalib itu i'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Kenali kebenaran dengan ilmu, engkau akan kenal siapa orang yang berada di atas kebenaran. Maka seperti yang kita dapati tadi tentang orang-orang Yahudi dan Syiah, ada kemiripan-kemiripan dengan mereka. Syiah membenci malaikat Jibril alaihissalam dengan tuduhan dia telah berkhianat dalam menyampaikan wahyu. Harusnya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tapi dia sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka dia membenci malaikat Jibril alaihissalam. Maka ayat ini jawaban juga bagi mereka dan bagi siapapun yang semisal. Oleh karena kalau kita ingin mengetahui penyimpangan suatu kaum, suatu aliran, maka dengan mendalami akidah yang lurus, dengan berada di atas sunnah Nabi SAW, kita akan tahu, oh yang begini tidak pantas untuk diamalkan, yang begini tidak pantas untuk diyakini, karena kebenaran membimbing siapapun untuk tetap di atas jalan yang lurus. Apa yang bisa diberikan dimudahkan bisa mengamalkannya dan istiqomah di atasnya, dan apa yang bisa dimaafkan dan diampuni dosa sekalian. Wallahu waliyul qadril alamin wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.